warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan mendemonstrasikan teknik konseling dalam pelayanan kontrasepsi MOW. MOW atau metode operatif wanita atau yang sering disebut dengan sterilisasi merupakan tindakan penutupan terhadap saluran telur kanan dan kiri yang menyebabkan sel telur tidak dapat melewati saluran telur. Oleh sebab itu, sel telur tidak akan bertemu dengan sperma laki-laki dan tidak akan menyebabkan kehamilan. Oleh karena itu, gairah seks wanita tidak akan menurun. Adapun syarat melakukan MOW, yang pertama, syarat bahagia, syarat sukarela, dan syarat medik. Konseling merupakan pemberian bantuan seseorang terhadap orang lain untuk membuat suatu keputusan atau memecahkan suatu masalah melalui pemahaman terhadap fakta-fakta, harapan, kebutuhan, dan perasaan-perasaan klien. Adapun tujuan konseling KB, yang pertama, menyampaikan informasi dari pilihan pola reproduksi. Yang kedua, memilih metode kontrasepsi yang diyakini. Selanjutnya, menggunakan metode kontrasepsi yang dipilih secara aman dan efektif. Yang terakhir, memulai dan melanjutkan KB. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Maaf Ibu, ada yang bisa saya bantu? Bu, saya berencana ingin mengganti alat kontrasepsi dengan alat kontrasepsi sterilisasi. Untuk alat kontrasepsi sebelumnya, Ibu menggunakan apa? Menggunakan KB IUD. Apakah ada keluhan dengan penggunaan alat kontrasepsi tersebut? Sebetulnya tidak ada keluhan apapun. Hanya saja kami merasa sudah cukup mempunyai anak dan tidak ingin menambahnya lagi. Baik, sebelumnya saya ingin mengetahui identitas lengkap dan riwayat kesehatan Ibu terlebih dahulu. Nama Bu? Nama saya Dini. Usia 30 tahun. Jumlah anaknya Bu? Jumlah anak 3. Untuk anak yang paling kecil usia berapa tahun? Usia yang paling kecil 2 tahun. Saat ini apakah Ibu dalam keadaan menstruasi atau haid? Iya Bu, kebetulan ini hari kedua saya menstruasi Bu. Apakah persalinan sebelumnya dilakukan secara normal? Ketiga persalinan sebelumnya dilakukan secara operasi. Kalau boleh saya tahu, apa yang menyebabkan persalinan sebelumnya harus dioperasi? Ketiga-tiganya tidak merasakan mulas sampai usia kandungan 9 bulan. Oh begitu. Apakah Ibu sudah mengetahui macam-macam kontrasepsi berikut kekurangan dan kelebihannya? Sudah Bu, kebetulan sebelum menggunakan IUD, Bu Bidan sudah menjelaskan. Apakah Ibu mengetahui kelebihan dan kekurangan jika menggunakan KBMOW? Yang saya tahu di steril itu tidak akan bisa mempunyai anak lagi. Memang betul Bu, sifat dari kontrasepsi ini adalah permanen, sehingga Ibu harus sudah mantap melakukannya. Di samping itu, MOW juga dilakukan dengan metode operasi kecil atau ada pembedahan. Maaf Bu, apakah metode ini mengganggu hubungan suami istri? Untuk metode ini, alhamdulillah tidak mengganggu hubungan suami istri. Dan ini memang salah satu kelebihan dari metode MOW. Bagaimana Bu? Apakah sudah yakin menggunakan metode ini? Insya Allah kami sudah yakin dan siap. Baik, mohon maaf Bu, ini pernikahan yang keberapa dan selama berumah tangga, apakah Ibu
Pernah bertengkar hebat dengan suami? Alhamdulillah, ini yang pertama dan terakhir. Amin. Kalau bertengkar pernah, tapi bisa kami selesaikan. Memangnya kenapa, Bu? Alhamdulillah. Sebetulnya salah satu syarat ibu bisa dilakukan MOW adalah bahagia. Oh, begitu. Betul. Untuk dapat dilakukan metode MOW, ibu harus memenuhi beberapa persyaratan. Dan secara keseluruhan, ibu sudah memenuhi 2 dari 3 syarat tersebut. Untuk selanjutnya, ibu harus melakukan pemeriksaan kepada dokter spesialis. Insya Allah akan dilaksanakan 2 hari ke depan, tepatnya tanggal 24 Mei 2021. Dan jika memungkinkan, suami ibu harus ikut ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian contoh konseling awal pada calon akseptor KB MOW yang dilakukan dengan prinsip 17, sapa salam, tanya, uraikan, bantu, jelaskan, dan kunjungan ulang. Perlu diperhatikan bahwa metode MOW harus memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama, syarat sukarela. Syarat sukarela meliputi pengetahuan pasangan tentang cara-cara kontrasepsi lain, resiko dan keuntungan kontrasepsi MOW, dan yang terakhir, pengetahuan tentang sifat permanen pada kontrasepsi ini. Selanjutnya, syarat bahagia. Syarat bahagia dapat dilihat dari ikatan perkawinan yang sah dan harmonis, umur istri sekurang-kurangnya 25 tahun dengan sekurang-kurangnya 2 anak hidup dan anak terkecil lebih dari 2 tahun. Yang terakhir, syarat medik. Syarat medik meliputi setiap calon peserta harus memenuhi persyaratan kesehatan. Artinya, pada wanita tersebut tidak ditemukan kendala atau hambatan atau kontraindikasi untuk menjalani kontrasepsi ini. Selanjutnya, pemeriksaan oleh dokter spesialis yang diperlukan untuk dapat memutuskan apakah wanita tersebut dapat menggunakan kontrasepsi MOW atau tidak. Selanjutnya, secara umum, ibu yang tidak boleh menggunakan MOW dapat dilihat dari ibu yang memiliki peradangan dalam panggul, ibu dengan obesitas yang berlebih, selanjutnya ibu yang sedang hamil atau dicurigai hamil. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.